Halo semuanya dan selamat datang di sesi perenungan kita kali ini. Hari ini kita tidak sekedar membahas sebuah topik biasa. Anggap saja pertemuan kita kali ini sebagai sebuah kelas master filosofis. Kita akan mengupas tuntas hakikat kehidupan, tapi melalui kacamata ilmu fisika. Kita bakal membongkar pemahaman dasar kita tentang realitas, menembus batas-batas materi yang selama ini kita anggap mutlak, dan menemukan kebijaksanaan di balik sesuatu yang tampak tidak ada. Mari buka pikiran kita dan bersiaplah untuk melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. Oke, mari kita selami ini bersama. Coba Anda lihat kedua tangan Anda sekarang. Pegang meja di depan Anda atau rasakan deh pakaian yang sedang Anda pakai. Terasa padat kan? Sangat nyata, kokoh, dan absolut. Tapi, bagaimana kalau saya bilang, dunia fisik yang Anda sentuh, Anda lihat, dan Anda yakini setiap hari ini sebenarnya cuma sebuah ilusi. Ilusi yang jujur saja sangat meyakinkan. Bagaimana kalau kepadatan yang kita agungkan ini ternyata cuma kebohongan panca indera kita sendiri? Nah, untuk mengurai misteri besar ini, tahapan perenungan kita hari ini cukup sistematis. Kita akan mulai dari ilusi benda padat, lalu masuk ke realitas hampa di fisika kuantum, melihat substansi di atas penampilan, melepaskan ikatan materi, memahami energi dan ruang mental, sampai akhirnya kita tiba di hakikat kekosongan itu sendiri. Yuk kita mulai perjalanan ini. Tahap pertama, ilusi dari sebuah benda yang padat. Dalam keseharian kita, panca indera itu ibarat kompas utama ya kan? Kalau kita melihat meja kayu yang tebal, batangan emas murni yang berat dan berkilau, atau tubuh fisik kita sendiri di depan cermin, otak kita tuh langsung menyimpulkan, ini padat, ini penuh dengan materi. Kita jadi begitu mendamba dan mempertahankan benda-benda fisik ini karena wujudnya seolah memberi kita kepastian. Panca indera kita pintar sekali menipu kita, meyakinkan kita kalau materi itu segalanya, hanya karena ia bisa dipegang. Tapi, tunggu dulu. Sains modern ternyata menyingkap fakta yang menggetarkan jiwa. Kalau kita bedah meja kayu tadi, emas tadi, atau tubuh kita sendiri, sampai ke tingkat atom yang paling dasar, Anda tahu apa isinya? 99,99% dari atom itu adalah ruang hampa. Kosong. Serius, coba resapi angka ini sebentar. Hampir 100% dari semua yang berwujud di alam semesta ini, pada dasarnya sama sekali tidak ada wujud fisiknya. Ini membawa kita ke tahap kedua, realitas hampa dari fisika kuantum. Dulu, sebelum tahun 1911, ilmuwan tuh yakin banget kalau atom adalah bola padat, layaknya kelereng kecil penyusun semesta. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan betapa terbatasnya pemahaman kita di masa lalu. Sampai akhirnya, fisikawan Ernest Rutherford melakukan eksperimen lempengan emas yang legendaris. Dia menembakkan partikel ke lempengan emas tipis, dan tebak apa yang terjadi? Dia kaget luar biasa karena hampir semua partikelnya tembus begitu saja tanpa hambatan. Eksperimen inilah yang menghancurkan ilusi realitas padat dan melahirkan model kuantum modern yang membuktikan bahwa materi, ya sebagian besar cuma ruang kosong yang sangat luas. Biar gampang membayangkan seberapa luas kekosongan ini, mari kita pakai analogi yang luar biasa visual ini. Bayangkan inti atom, tempat proton dan neutron berada, kita perbesar sampai seukuran bola tenis, oke? Kalau bola tenis ini kita taruh persis di tengah-tengah stadion sepak bola raksasa, nah elektron yang mengelilinginya itu ukurannya cuma sebesar butiran debu yang terbang di pinggiran tribun paling atas stadion. Dan di antara bola tenis di tengah lapangan, sampai ke debu di pucuk tribun itu tidak ada apa-apa. Murni kehampaan yang sunyi. Seperti itulah wujud asli dari segala sesuatu yang Anda pegang saat ini. Lalu pertanyaan logisnya pasti muncul dong. Loh, kalau semuanya hampa, kenapa meja ini terasa keras waktu saya pukul? Nah, jawabannya adalah bentrok antara ilusi persepsi dengan realitas fisik. Waktu jari Anda menyentuh meja, atom di jari Anda itu tidak pernah benar-benar bersentuhan dengan atom meja. Faktanya, kita tidak pernah secara fisik menyentuh apapun di dunia ini. Yang terjadi sebenarnya elektron di tangan Anda dan elektron di meja itu saling tolak-menolak karena gaya elektromagnetik yang sangat kuat. Kepadatan yang Anda rasakan di ujung jari itu, ya cuma tolakan energi yang tidak kasat mata. Tahap ketiga, substansi di atas penampilan fisik. Hukum alam itu selalu merefleksikan hukum kehidupan. Nah, yang sangat menarik dari poin ini adalah, dalam masyarakat modern, kita ini gampang banget terpukau sama massa yang terlihat. Gelar akademik, tumpukan harta, atau status sosial yang mentereng.
Tapi belajar dari sang atom tadi, kepadatan atau kekuatan sejati itu tidak datang dari massa yang terlihat, melainkan dari gaya dan ruang yang tidak kasat mata. Kepadatan makna hidup kita sesungguhnya dibentuk oleh hal-hal yang tak terlihat oleh mata, integritas yang kokoh, welas asih, dan kedamaian batin. Itulah substansi sejati kita sebagai manusia. Tahap keempat, melepaskan keterikatan pada materi. Kalau kita ingat lagi analogi butiran debu di stadion raksasa tadi, rasanya kok fana sekali ya obsesi kita untuk terus-terusan mengumpulkan benda fisik. Kalau benda yang paling padat sekalipun hakikatnya adalah kekosongan, maka mengejar materi secara berlebihan itu ibarat kita berlari mengejar bayangan sendiri. Sangat melelahkan dan tidak akan pernah sungguh-sungguh bisa tergenggam. Kebijaksanaannya ada pada jalan tengah. Gunakanlah materi sebagai alat bantu hidup Anda, bukan tujuan akhir. Jangan biarkan ia menjelma menjadi belenggu yang justru memberatkan perjalanan jiwa Anda. Tahap kelima, kekuatan energi dan ruang mental. Ini pesan khusus teruntuk Bapak Askar dan mungkin bagi Anda semua yang saat ini memegang amanah memimpin keluarga, organisasi, atau institusi. Jadi poin krusialnya adalah, kekuatan sebuah institusi itu sama sekali tidak ditentukan oleh seberapa megah gedung fisiknya atau seberapa masif jumlah stafnya. Sama persis seperti atom, kekuatan institusi terletak pada kestabilan energi interaksinya. Komunikasi yang kuat, empati, kepercayaan, dan ikatan emosional antar manusia di dalamnya, itulah gaya elektromagnetik yang menyatukan dan mengokohkan bangunan organisasi Anda jauh melampaui aset materialnya. Dan ini juga berlaku ke dalam diri kita sendiri loh. Sama seperti elektron yang butuh ruang hampa seluas stadion untuk bisa bergerak bebas, pikiran manusia secara mutlak juga membutuhkan ruang kosong. Di era sekarang, kita terus-terusan menjejali otak kita dengan banjir informasi dan ambisi, sampai ruang mental kita jadi sesak dan pengap. Kita harus secara sengaja menciptakan ruang-ruang hampa di dalam batin kita. Bisa lewat ketenangan meditasi, doa yang khusyuk, atau sekedar diam sejenak di pagi hari. Karena, ya, hanya di dalam ruang yang kosong itulah ide-ide kreatif dan kedamaian sejati punya kebebasan untuk mengalir. Tahap keenam, sekaligus perenungan terakhir kita, hakikat dari kekosongan. Mari kita renungkan kutipan kebijaksanaan ini dalam-dalam. Kekosongan bukanlah sebuah ketiadaan, melainkan sebuah ruang bagi kekuatan untuk bekerja. Seringkali saat hidup terasa berat, kita berpikir bahwa kita harus menambahkan sesuatu yang baru. Tambah barang, tambah gelar, tambah kesibukan. Padahal, alam semesta mengajarkan yang sebaliknya. Untuk menjadi utuh dan bermakna, kita tidak selalu butuh tambahan beban. Terkadang, kita hanya perlu menata ulang energi di dalam diri kita. Bersihkan puing-puing keterikatan, dan biarkan ruang hampa itu menjadi panggung di mana kebijaksanaan sejati bisa menari. Sebuah pemahaman tidak akan hidup kalau tidak kita rawat wadahnya. Jika Anda merasa tersentuh dengan sesi pembelajaran kehidupan ini dan ingin terus menggali kebijaksanaan-kebijaksanaan logis lainnya, saya mengajak Anda untuk mendukung kanal Ruang Dosen ini. Silahkan klik tombol subscribe sekarang juga agar Anda resmi menjadi bagian dari komunitas pembelajar kita. Aktifkan lonceng notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan saat ada video perenungan terbaru. Dan pastinya, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Mari kita sebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah ini ke orang lain. Terima kasih sudah menyediakan ruang kosong di hati dan pikiran Anda hari ini. Tapi sebelum Anda pergi, coba tanyakan satu hal ini pada diri Anda. Jika sebagian besar dari dunia fisik yang Anda kejar ini sebenarnya adalah ruang hampa, lantas energi seperti apa yang akan Anda gunakan untuk mengisinya mulai hari ini? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.